Bila menelusuri sejarah Timur Tengah kuno, hanya ada satu sumber tertulis yang benar-benar mendokumentasikan batas, kota, dan penduduk wilayah yang kini dikenal sebagai Israel, yaitu Alkitab Ibrani, atau Tanakh. Di dalamnya tercatat nama-nama seperti Yerusalem, Hebron, Betel, dan Samaria. Ini bukan mitos, tetapi sebagai lokasi geografis yang kemudian terbukti eksis lewat arkeologi modern. Tidak ada satupun referensi tertua yang lebih tua, yang bisa dijadikan sebagai referensi utama dalam hal ini. Namun, seiring waktu, muncul klaim-klaim baru dari kalangan Islam bahwa tanah itu adalah milik Palestina, atau wilayah Islam sejak zaman Nabi. Klaim seperti ini sering diulang tanpa bukti historis, dan hanya berpijak pada fanatisme teologis, bukan data arkeologis maupun dokumen kuno. Faktanya, tidak ada satupun sumber Islam abad ke-7 yang menyebut istilah Palestina sebagai wilayah Islam. Tidak pula ditemukan catatan arkeologis atau administratif dari masa Muhammad yang menandai penguasaan atau identitas keislaman di tanah itu. Sebaliknya, bukti tertua yang ada, mulai dari prasasti Merneptah 1208 sebelum Masehi, prasasti Tel Dan, hingga Mesestele, semuanya berbicara tentang bangsa Israel, bukan Palestina atau Arab. Artinya, baik secara dokumen tertulis maupun bukti material, yang berhak secara historis menyebut diri mereka berasal dari tanah itu hanyalah bangsa Israel, bukan siapapun yang datang berabad-abad kemudian dan mengklaim atas nama agama. Inilah mengapa, untuk memahami batas wilayah Israel yang sesungguhnya, kita harus kembali pada sumber primer, yaitu Alkitab. Dan memeriksa bagaimana arkeologi modern mengonfirmasi kebenarannya, lapis demi lapis, batu demi batu. Sumber tertulis pertama yang menyebut wilayah Israel bukan berasal dari kekaisaran besar seperti Mesir, Asyur, atau Babilonia, melainkan dari bangsa itu sendiri, Alkitab Ibrani. Dalam kitab Kejadian 15 ayat 18, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Siapakah keturunan Abraham? Ada dua garis keturunan Abraham, yaitu 1. Ismail, anak dari Hagar, hamba perempuan Mesir. 2. Ishak, anak dari Sarah, istri sah Abraham. Dari Ismail lahir bangsa-bangsa Arab. Dari Ishak lahir Yakub, Israel, dan dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Dalam Kejadian 17 ayat 19, Allah berfirman dengan sangat tegas, "Sesungguhnya, Sarah istrimu akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan menegakkan perjanjianku dengan dia sebagai perjanjian yang kekal bagi keturunannya." Dan dalam Kejadian 21 ayat 12, Allah menegaskan lagi kepada Abraham, "Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Jadi, tanah perjanjian diberikan bukan kepada Ismail dan keturunannya, melainkan kepada Ishak dan keturunan Yakub, Israel. Siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham, penerima tanah perjanjian? Secara genealogis dan historis, Ishak Yakub, Israel, 12 suku Israel. Dari merekalah lahir bangsa Yahudi. Jadi, yang dimaksud keturunan Abraham dalam konteks tanah perjanjian adalah bangsa Israel, bukan bangsa Arab, dan bukan pula keturunan Ismail. Penegasan arkeologi dan sejarah. Bukti arkeologis dari ribuan tahun lalu, tablet, prasasti, dan situs purbakala seperti Hebron, Betel, dan Shechem, menunjukkan bahwa pemukiman bangsa Israel memang ada di wilayah Kanaan kuno. Tidak ada catatan sejarah bahwa keturunan Ismail, Arab, pernah bermukim atau berkuasa di wilayah itu sebelum era Islam. Ayat ini adalah dokumen tertua yang mendefinisikan wilayah Israel secara geografis. Dan Alkitab selanjutnya menguraikannya secara detail, di kitab Yosua, Hakim-Hakim, hingga Raja-Raja. Dalam kitab itu disebut kota, lembah, dan batas-batas wilayah yang kemudian dapat dipetakan dengan data arkeologis modern. Di sini yang harus Muslim pahami dan cerna dengan seksama. Jangan hanya dengan modal omong kosong seperti kicauan burung beo. Bahwa dalam konteks sejarah kuno,
Tidak ada bangsa lain yang meninggalkan catatan wilayah sejelas ini di tanah Kanaan. Mesir menyebut Kanaan secara umum, tetapi tidak mengenal Palestina. Asyur mengenal Samaria dan Yuda, dua kerajaan Israel yang nyata, bukan konstruksi mitologis. Baru pada abad ke-12 sebelum Masehi, muncul prasasti eksternal pertama yang mengonfirmasi keberadaan Israel secara independen dari Alkitab. Yang dikenal sebagai prasasti Merneptah, ditemukan di Tebes, Mesir, bertarikh sekitar 1208 sebelum Masehi. Dalam hieroglifnya tertulis, Israel telah musnah, benihnya tidak ada lagi. Kalimat ini penting, karena menunjukkan bahwa pada abad ke-13 sebelum Masehi bangsa Mesir sudah mengenal Israel sebagai entitas etnis dan wilayah di tanah Kanaan. Artinya, Israel bukanlah mitos Alkitab, tetapi kenyataan sejarah. Sudah dicek dengan teliti, dalam prasasti itu, tak ada satu huruf pun menyebut Mekah atau Madinah atau Ka'bah. Tidak ada, karena belum eksis. Bukti berikutnya datang dari prasasti Tel Dan, ditemukan di utara Israel modern. Bertarikh sekitar 840 sebelum Masehi. Tulisan dalam bahasa Aram ini menyebut istilah Bait Daud, House of David, bukti bahwa dinasti Daud benar-benar pernah memerintah di wilayah itu. Lalu ditemukan pula Mesya-Stele, atau batu Moab, dari sekitar waktu yang sama. Raja Mesya dari Moab menulis tentang peperangan melawan Omri, Raja Israel, dan bagaimana bangsa Moab pernah ditindas oleh Israel. Ketiga bukti ini yaitu Merneptah Stele, Tel Dan Inscription, dan Mesya-Stele adalah pilar arkeologi yang mengonfirmasi eksistensi Israel sebagai bangsa dan wilayah berabad-abad sebelum munculnya agama Islam. Maka, dari sudut pandang ilmiah, Israel adalah satu-satunya entitas yang memiliki kesinambungan identitas geografis, etnis, dan religius di tanah itu selama lebih dari 3.000 tahun. Klaim bahwa tanah itu, tanah Arab, atau tanah Islam, baru muncul lebih dari 1.800 tahun kemudian, tanpa dukungan dokumen kuno, tanpa bukti arkeologi, dan murni digerakkan oleh ideologi keagamaan, bukan sejarah. Klaim-klaim ini muncul akibat akal dan pikiran yang sudah rusak akibat iman yang amburadul, yang mengatakan bahwa mulai dari Nabi Adam adalah Muslim. Dan klaim kosong tentang Muhammad adalah keturunan Ismail, dan Islam adalah agama Ibrahim, dengan mengatakan Ibrahim Al-Quran adalah Abraham Alkitab, ini adalah bualan besar. Israel, atau Yerusalem pada khususnya, sering disebut sebagai tanah suci tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi penting untuk dipahami dengan jernih, penyebutan itu adalah bentuk penghormatan universal, bukan pernyataan kepemilikan historis. Bagi umat Yahudi, Israel adalah asal-usul, tanah kelahiran iman mereka, tempat nenek moyang mereka hidup dan dimakamkan. Bagi umat Kristen, tanah ini adalah tempat pewahyuan kasih Allah dalam sejarah, tempat Yesus lahir, hidup, mati, dan bangkit. Dan perlu untuk dipahami dengan jernih, bahwa kekristenan tidak pernah lahir dari bangsa lain selain bangsa Yahudi. Justru, kekristenan mula-mula disebarkan oleh orang-orang Yahudi sendiri, para rasul Yesus yang semuanya adalah keturunan Israel. Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Ia lahir di Betlehem, tumbuh di Nazaret, dan melayani di tengah bangsa Israel. Para pengikut pertamanya, seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, semuanya berasal dari komunitas Yahudi di tanah Israel. Mereka inilah yang pertama kali mewartakan Injil ke dunia Romawi dan Yunani. Begitu pula dalam Islam, penyebaran awal Islam dilakukan oleh para sahabat Muhammad, yang berasal dari Mekah dan Madinah, bangsa Arab, suku Quraisy. Mereka yang kemudian membawa Islam keluar Jazirah Arab, ke Mesir, Persia, Syam, dan hingga akhirnya ke Nusantara. Jadi, hendaknya umat muslim memakai akal sehat dan memahami fakta sejarah dengan objektif. Bahwa kekristenan tidak terlepas dari akar Yahudi. Kristen bukan agama bangsa Romawi, bukan agama bangsa Eropa, melainkan buah dari iman Israel yang menerima Mesias yang dijanjikan, Yesus Kristus. Maka, dalam garis besar sejarah, bangsa Yahudi terbagi menjadi dua cabang utama. Satu Yudaisme,
Judais, mereka yang tetap memegang Taurat dan menolak Yesus sebagai Mesias. 2. Yudeo-Kristen, Judeo-Kristian, mereka yang menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Keduanya berasal dari akar yang sama, bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan dari sinilah peradaban iman yang membentuk dunia barat modern bermula. Sedangkan bagi umat Islam, hubungan mereka dengan tanah ini datang jauh lebih kemudian, dan bersifat spiritual simbolik, bukan genealogis. Islam lahir di Hijaz, di Mekah dan Madinah, bukan di Yerusalem. Nabi Muhammad tidak berasal dari tanah Israel, tidak memiliki garis keturunan dari suku-suku Israel, dan tidak pernah hidup di sana. Maka, ketika dunia menyebut Yerusalem sebagai kota suci bagi Islam, itu bukan karena Islam berakar di sana, melainkan karena penghormatan global terhadap keberadaan Islam sebagai bagian dari keluarga besar monoteisme. Artinya, umat Islam seharusnya menyadari bahwa penghormatan itu bukan kepemilikan. Bahwa mereka dihormati untuk turut menghargai tanah yang sudah terlebih dahulu menjadi saksi iman Yahudi dan Kristen selama ribuan tahun. Kesadaran ini penting, karena banyak konflik modern justru lahir dari kesalahpahaman identitas sejarah, ketika fanatisme menggantikan fakta, dan klaim teologis dijadikan alasan untuk menolak bukti sejarah. Pada akhirnya, tanah Israel tidak bisa dimiliki oleh satu agama dengan menghapus yang lain. Tapi bila sejarah dijadikan dasar, maka akar yang tertua dan paling otentik berasal dari mereka yang pertama kali menulis, tinggal, dan beribadah di sana, bangsa Israel, dan kemudian umat Kristen yang lahir dari tradisi yang sama. Bayangkan sebuah kisah sederhana di tanah Nusantara. Dahulu kala, kerajaan Majapahit berdiri megah di tanah Jawa, diperintah oleh orang-orang Jawa, berbahasa Jawa, dan berbudaya Jawa. Mereka membangun peradaban, mencipta hukum, sastra, dan karya agung yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun seiring waktu, sejarah berubah. Perang, kolonialisme, dan migrasi membuat sebagian orang Jawa berpindah dan tersebar ke daerah lain. Sekarang bayangkan, berabad-abad kemudian, keturunan Majapahit itu ingin kembali ke tanah leluhur mereka di Jawa Tengah, tempat asal nenek moyang mereka, tempat budaya dan kepercayaan mereka lahir. Apakah mereka tidak berhak kembali? Tentu berhak. Karena mereka tidak merebut tanah orang lain, mereka kembali ke tanah mereka sendiri. Tanah yang secara historis dan genealogis adalah bagian dari diri mereka. Analogi ini serupa dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka bukan bangsa pendatang yang tiba-tiba datang ke Timur Tengah modern dan mengklaim tanah orang lain. Mereka adalah bangsa yang pernah hidup, membangun, diserang, diusir, lalu kembali ke tanah yang memang menjadi akar sejarah mereka. Sedangkan klaim sebagian kelompok modern yang menolak keberadaan Israel atas nama agama, hanyalah klaim emosional tanpa akar historis. Seperti jika sekelompok orang yang baru datang ke Jawa mengaku bahwa Majapahit tidak pernah ada. Hanya karena mereka kini tinggal di tanah itu. Sejarah tidak bekerja seperti itu. Tanah tidak hanya dimiliki oleh mereka yang menempatinya hari ini, tetapi oleh mereka yang mewarisi kisahnya sejak semula. Karena itulah, memahami Israel bukan soal politik, tapi soal kejujuran terhadap sejarah. Dan kejujuran terhadap sejarah adalah bentuk tertinggi dari keadilan. Penetapan wilayah Israel berdasarkan sejarah dan bukti nyata. Setelah kita memahami akar historis bangsa Israel sebagai bangsa yang berhak atas tanah leluhurnya, pertanyaan berikutnya adalah, di manakah sebenarnya batas dan wilayah Israel yang asli itu? Jawabannya tidak bisa ditemukan dalam wacana politik modern, melainkan dalam catatan sejarah tertua umat manusia, yaitu Alkitab Ibrani. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18, tertulis janji Allah kepada Abraham. Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Ayat ini bukan sekadar janji rohani, tetapi juga deskripsi geografis purba yang menunjukkan bentangan wilayah kuno yang dikenal oleh para ahli arkeologi. Dari masa Yosua hingga Daud dan Salomo, catatan Alkitab menyebutkan nama-nama kota yang kini terbukti nyata. Yeriho ditemukan kembali dengan dinding reruntuhannya di Tel Es Sultan, salah satu situs tertua di dunia. Yerusalem ditemukan lapisan permukiman Israel kuno di kota Daud, City of David,
dengan prasasti Ibrani dari abad ke-8 SM. Betel, Hebron, Lahis, dan Samaria, semuanya kini teridentifikasi secara arkeologis di wilayah yang sama seperti dalam Alkitab. Bukti-bukti ini mengonfirmasi bahwa narasi Alkitab bukan mitos, melainkan catatan historis yang selaras dengan penemuan ilmiah. Bahkan sebelum Alkitab disusun secara lengkap, prasasti-prasasti Mesir dan Moab telah mencatat nama Israel. Salah satunya adalah prasasti Merneptah dari tahun 1208 sebelum Masehi, ditemukan di Thebes, Mesir, yang secara eksplisit menyebutkan kata, Israel is laid waste, his seed is no more. Ini adalah referensi tertua tentang Israel dalam sejarah manusia, dan muncul lebih dari 600 tahun sebelum kelahiran Islam. Disusul oleh Mesha Stele atau Moabite Stone dari abad ke-9 SM, yang menyebut nama Omri, Raja Israel, serta peperangan antara Moab dan bangsa Israel. Lalu ditemukan pula prasasti Tel dan di utara Israel, yang menyebut Beth David, artinya rumah Daud, konfirmasi epigrafis pertama bahwa Raja Daud bukan tokoh mitos, melainkan tokoh historis. Dari rangkaian bukti ini, kita bisa menegaskan bahwa batas-batas Israel kuno yang disebut dalam Alkitab selaras dengan realitas geografis di kawasan yang kini dikenal sebagai Israel dan sebagian Yudea, Samaria, tepi barat. Tidak ada satupun bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa tanah itu pernah menjadi milik bangsa Arab atau entitas Islam sebelum abad ke-7 Masehi. Artinya, ketika kita berbicara tentang tanah Israel, kita sedang berbicara tentang wilayah yang memiliki rekam jejak tertulis, arkeologis, dan kultural paling tua di Timur Tengah. Sebuah tanah yang telah disebut dalam prasasti Mesir kuno, disinggung oleh bangsa Moab, didirikan oleh Daud, dan tetap hidup dalam naskah Alkitab ribuan tahun sebelum nama Palestina muncul sebagai istilah politik. Wilayah Israel berdasarkan Alkitab dan peta modern. Berdasarkan keterangan Alkitab, khususnya dalam Kejadian 15 ayat 18, Bilangan 34, dan Yosua 1, wilayah yang dijanjikan kepada Abraham dan diteruskan kepada bangsa Israel membentang dari Sungai Mesir di barat, hingga Sungai Besar, yaitu Sungai Efrat, di timur. Dalam konteks geografis modern, bentangan itu mencakup kawasan yang hari ini terdiri dari sebagian timur Laut Mesir, wilayah Sinai dan Wadi El Aris. Seluruh wilayah modern Israel saat ini, tepi barat, Yudea dan Samaria. Sebagian Yordania Barat hingga sekitar Sungai Yordan. Sebagian Lebanon Selatan. Dan wilayah utara Suriah yang berdekatan dengan Sungai Efrat. Inilah yang oleh banyak sarjana disebut sebagai Greater Israel, atau Tanah Perjanjian, The Promised Land, bukan dalam arti ekspansi politik, tetapi dalam arti cakupan sejarah Alkitabiah. Jika ditarik dalam peta modern, garis tersebut membentuk area memanjang dari Delta Nil di Mesir, melewati Gaza dan dataran pesisir Israel, naik ke Galilea dan Golan. Kemudian membentang ke arah timur hingga sekitar Sungai Besar Efrat yang kini mengalir di Irak Barat dan Suriah Timur. Dengan kata lain, tanah Israel dalam keterangan Alkitab bukan hanya sebidang kecil antara Tel Aviv dan Yerusalem yang kita kenal sekarang, tetapi suatu wilayah luas yang berperan sebagai jantung peradaban kuno di Timur Tengah. Namun penting untuk dipahami, Alkitab tidak mengajarkan bahwa bangsa Israel harus menaklukkan seluruh wilayah itu secara politik di setiap masa, melainkan bahwa itulah batas sejarah dan spiritual dari tanah yang dijanjikan, tanah di mana kisah iman, nabi, dan sejarah keselamatan pertama kali berlangsung. Karena itu, ketika kita melihat peta modern, perbedaan batas negara seperti Mesir, Yordania, Lebanon, atau Suriah tidak mengubah fakta historisnya. Bahwa tanah yang disebut Israel dalam Alkitab memang meliputi kawasan yang kini terbagi dalam beberapa negara modern tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa akar sejarah Israel jauh lebih tua dari seluruh batas politik modern di Timur Tengah, dan bahwa nama Israel telah terukir di batu, jauh sebelum istilah Palestina, Arab, atau Islam muncul di sejarah manusia. 1. Sumber tertulis Alkitabiah, primer. Bagian-bagian Alkitab yang menyebut batas-batas geografis Israel secara eksplisit, antara lain. Referensi isi utama keterangan geografis. Kejadian 15 ayat 18-21, dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Besar,
yakni Sungai Efrat. Garis besar wilayah perjanjian Tuhan kepada Abraham. Keluaran 23 ayat 31, kukatakan batasmu dari Laut Merah sampai ke Laut Filistin dan dari padang gurun sampai ke Sungai Efrat. Menegaskan batas barat di Laut Tengah dan timur di Efrat. Bilangan 34 ayat 1 sampai ayat 12 uraian rinci batas tanah Kanaan yang diberikan kepada Israel. Menjelaskan batas utara, Lebo Hamat, selatan, padang gurun Zin, timur, Sungai Yordan, barat, Laut Tengah. Yosua 1 ayat 3 dan 4, dari padang gurun dan Libanon ini sampai ke Sungai Besar Efrat, sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam. Menyebut seluruh cakupan tanah yang dijanjikan bagi Israel di bawah Yosua. Ulangan 11 ayat 24, dari padang gurun sampai ke Libanon, dari sungai, yaitu Sungai Efrat, sampai ke Laut Barat. Mengulang batas yang sama dengan penegasan spiritual. Dari ayat-ayat itu, kita bisa simpulkan bahwa tanah Israel Alkitabiah mencakup wilayah dari Sungai Mesir, Wadi El Aris Sinai, Laut Tengah, Barat, Lebanon Hamat, Utara, Sungai Efrat, Timur, Padang Gurun Negev, Selatan. Dua sumber arkeologi dan kajian modern, non-politik. Ada banyak atlas dan peta ilmiah yang memetakan wilayah Israel sesuai deskripsi Alkitab, tanpa menyinggung politik modern. Referensi utama yang diakui secara akademik. 1. The Sacred Bridge, Charta as Atlas of the Biblical World. Oleh Hanson F. Reinig Stephen Notley, Jerusalem, Carta, 2006. Atlas paling lengkap yang menggabungkan teks Alkitab, arkeologi, dan toponimi kuno. 2. The Macmillan Bible Atlas, Yohanan Aharonik Michael Avionah, edisi keempat, 1993. Menampilkan peta rinci wilayah Israel kuno dari zaman Abraham hingga periode Romawi. 3. Zondervan Atlas of the Bible, Karl G. Rasmussen, 2010. Atlas populer dengan ilustrasi visual dan batas wilayah berdasarkan ayat Alkitab, bukan politik. 4. Holman Bible Atlas, Thomas V. Briscoe, 1998. Menguraikan tiap masa, Abraham, Musa, Yosua, Raja Daud, Salomo, lengkap dengan peta dan catatan arkeologis. 3. Gambaran umum wilayah Israel Alkitabiah, ringkasan. Jika divisualkan ke peta dunia modern. Barat, Laut Tengah. Timur, Sungai Efrat, melintasi Suriah Irak bagian barat. Utara, Pegunungan Lebanon ke wilayah Hamat, Suriah Selatan. Selatan, Gurun Negev hingga Sinai, Mesir Timur Laut. Maka, wilayah Israel Alkitabiah hari ini meliputi bagian dari Israel modern, Palestina, Yudea Samaria, Lebanon Selatan, Yordania Barat, Sinai Utara, Mesir, dan Suriah bagian selatan hingga tepi Sungai Efrat. Catatan penting tentang Abraham, Ibrahim, dan klaim genealogis Islam. Dalam memahami wilayah Israel secara historis dan teologis, ada satu kesalahan besar yang terus berulang dalam narasi dunia Islam, yaitu usaha menghubungkan Muhammad dan Islam dengan figur Abraham dalam Alkitab. Padahal, secara historis dan filologis, Abraham dalam teks Ibrani bukanlah Ibrahim dalam versi Islam. Nama yang tampak serupa itu tidak membuktikan kesinambungan sejarah, karena tidak ada satupun bukti arkeologis, naskah, atau silsilah Ibrani yang menyebut Ibrahim versi Arab sebagai bagian dari garis keturunan yang sama. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Abraham hidup di wilayah Mesopotamia dan Kanaan, sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Dari dia lahir dua garis keturunan utama. Ishak, yang melanjutkan garis Ibrani melalui Yakub, Israel. Ismail, anak dari Hagar, seorang perempuan Mesir, bukan Arab. Artinya, Ismail bukan orang Arab, dan tidak ada jejak historis bahwa ia atau keturunannya pernah bermigrasi ke Mekah. Gagasan bahwa Ismail pergi ke Hijaz dan membangun Ka'bah hanyalah mitos keagamaan Islam yang baru muncul berabad-abad setelah Perjanjian Lama ditulis, tanpa bukti arkeologis, linguistik, atau catatan sezaman. Lebih jauh lagi,
Tidak ada satupun sumber Yahudi, Kristen, Babilonia, atau Mesir kuno yang menyebut Ismail atau keturunannya pernah mendirikan komunitas di Hijaz. Dengan demikian, Muhammad bukanlah keturunan Abraham, baik dari garis Ibrani maupun dari Hagar yang berasal dari Mesir. Suku Quraisy, tempat Muhammad lahir, adalah suku Arab murni, dan secara antropologis maupun historis tidak memiliki hubungan darah atau budaya dengan bangsa Ibrani. Maka, ketika sebagian kalangan Muslim menyebut Islam sebagai agama Abrahamik, itu bukanlah klaim historis, melainkan upaya ideologis untuk mencari legitimasi spiritual melalui tokoh yang dihormati oleh Yahudi dan Kristen. Tetapi jika kita berpijak pada bukti sejarah dan teks asli, maka jelas bahwa Abraham tidak pernah pergi ke Arab. Ismail tidak pernah membangun Mekah. Islam tidak lahir dari garis keturunan Ibrani. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang wilayah Israel, maka wilayah itu tidak pernah terkait dengan Muhammad, Quraisy, atau bangsa Arab. Tanah Israel adalah tanah bagi keturunan Yakub, Israel, bukan keturunan yang diklaim melalui mitos tanpa dasar sejarah. Inilah sebabnya, bagi siapapun yang ingin memahami sejarah dengan jujur, penting untuk membedakan antara iman dan fakta sejarah. Karena iman tanpa dasar sejarah akan menuntun pada keyakinan buta, sedangkan iman yang berpijak pada kebenaran justru memuliakan akal dan kebenaran itu sendiri. Siapa dan apa itu Palestina menurut Alkitab? Jika kita berbicara tentang Palestina, maka pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah, apakah kata Palestina pernah disebut dalam Alkitab? Jawabannya, tidak pernah. Tidak ada satupun kitab dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang menyebut Palestina sebagai nama suatu bangsa, suku, atau wilayah. Yang ada hanyalah penyebutan untuk orang Filistin. Dalam bahasa Ibrani disebut Plistim, dan dalam bahasa Yunani Philistia. Orang Filistin ini bukan bangsa Arab, melainkan bangsa pendatang dari Kepulauan Aegea, dekat Yunani, yang bermigrasi ke pesisir barat Kanaan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Mereka tinggal di daerah pesisir yang kini dikenal sebagai Gaza, Askelon, Asdod, Gad, dan Ekron, 5 kota utama yang sering disebut dalam Alkitab sebagai Pentapolis Filistin. Artinya, kata Palestina sebenarnya berasal dari Philistia, wilayah kecil di tepi laut tengah yang menjadi musuh utama bangsa Israel pada zaman Daud dan Saul. Nama Palestina baru muncul berabad-abad kemudian, bukan dari Alkitab, melainkan dari Kaisar Romawi Hadrian. Setelah menumpas pemberontakan Yahudi pada tahun 135 Masehi, Hadrian mengganti nama provinsi Judea menjadi Syria Palestina, dengan tujuan menghapus identitas Yahudi dari tanah Israel. Jadi, istilah Palestina secara historis adalah nama buatan penjajah Romawi, bukan nama bangsa atau tanah yang eksis sebelum itu. Tidak ada bangsa Palestina dalam catatan sejarah kuno, baik di Alkitab, prasasti Mesir, maupun naskah Asyur dan Babilonia. Dalam konteks geografis Alkitab, wilayah yang kini disebut Palestina sebenarnya adalah wilayah selatan Israel kuno, Yudea dan Negev. Wilayah pesisir barat, Philistia. Dan sebagian dataran barat Sungai Yordan, Samaria. Semua daerah itu secara konsisten disebut dalam Alkitab sebagai bagian dari tanah Kanaan, yang kemudian menjadi tanah Israel di bawah Yosua, Daud, dan Salomo. Dengan demikian, Palestina bukanlah wilayah yang memiliki identitas historis tersendiri dalam Alkitab. Istilah itu hanyalah label pasca Alkitabiah yang digunakan oleh kekaisaran asing untuk menggantikan nama Israel dan Yudea, dan baru kemudian diadopsi secara politik di abad ke-20 oleh bangsa Arab lokal. Karena itu, dari sudut pandang sejarah dan teks suci, Palestina bukan tanah leluhur bangsa Arab, melainkan bagian integral dari tanah Israel kuno sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab. Maka, memahami siapa sebenarnya Palestina bukanlah soal politik modern, tetapi soal meluruskan sejarah, agar kita tahu dari mana nama itu datang, siapa yang menciptakannya, dan apa maknanya dalam terang naskah kuno. Narasi reflektif antara emosi dan pengetahuan. Jika kita perhatikan, dukungan terhadap Palestina di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, seringkali didorong oleh sentimen keagamaan,
bukan oleh pemahaman sejarah. Banyak umat muslim meyakini bahwa membela Palestina berarti membela Islam. Padahal, hubungan antara Islam dan tanah yang sekarang disebut Palestina baru muncul berabad-abad setelah masa Alkitab. Sebelum itu, wilayah tersebut sudah lama menjadi bagian dari sejarah Israel kuno, bukan dunia Arab. Ironisnya, negara-negara Arab di sekitar Palestina seperti Mesir, Yordania, atau Lebanon, yang secara geografis dan historis jauh lebih dekat, seringkali lebih realistis dan tenang dalam menyikapi konflik ini. Mereka tahu bahwa akar persoalannya tidak semata soal agama, melainkan soal sejarah, politik, dan identitas. Sementara di negara-negara yang jauh dari Timur Tengah, seperti Indonesia, dukungan sering muncul dalam bentuk emosi kolektif tanpa dasar pengetahuan. Narasi yang disebarkan biasanya hanya satu sisi, bahwa Palestina adalah milik Islam dan Israel penjajah, tanpa melihat bahwa bangsa Israel adalah penduduk asli tanah itu sejak ribuan tahun lalu. Pola seperti ini mencerminkan bahwa banyak umat beragama hari ini lebih digerakkan oleh emosi keagamaan daripada oleh data sejarah dan akal sehat. Padahal, jika mau membaca naskah-naskah kuno dan bukti arkeologi, akan terlihat jelas bahwa Israel bukan pendatang, dan istilah Palestina sendiri muncul jauh setelah masa kitab suci ditulis. Maka, penting untuk diingat, membela kemanusiaan adalah hal mulia, tetapi membela narasi politik yang dibungkus agama tanpa dasar sejarah justru menyesatkan. Dunia tidak butuh lebih banyak teriakan. Dunia butuh lebih banyak orang yang berpikir. Pada akhirnya, kebenaran sejarah tidak tunduk pada sentimen. Tanah Israel bukan milik keyakinan yang datang belakangan, melainkan milik sejarah yang sudah tertulis ribuan tahun sebelum agama-agama lain lahir. Alkitab, yang menjadi sumber tertua tentang wilayah itu, menempatkan Israel sebagai tanah perjanjian bagi keturunan Abraham melalui Ishak dan Yakub, bukan melalui Ismail, bukan melalui bangsa Arab. Dan tentu bukan melalui Muhammad yang lahir jauh di selatan, di Jazirah Arabia. Klaim bahwa Islam adalah pewaris Abraham hanyalah konstruksi teologis yang muncul berabad-abad kemudian, tanpa dukungan arkeologis, linguistik, maupun silsilah historis. Tidak ada bukti bahwa bangsa Arab Quraisy memiliki garis keturunan Ibrani. Tidak ada catatan bahwa Ismail pernah menjejakkan kaki di Mekah. Semua itu hanyalah narasi yang dibangun untuk memberi legitimasi religius pada sebuah identitas baru. Karena itu, ketika dunia Muslim, terutama yang jauh dari tanah suci, seperti Indonesia, bersikeras menafsir konflik Israel-Palestina secara religius, sesungguhnya mereka sedang berperang bukan untuk kebenaran sejarah, melainkan untuk mempertahankan emosi keagamaan. Padahal, sejarah tidak peduli pada emosi. Fakta tetaplah fakta. Tanah Israel adalah tanah bangsa Israel. Itulah yang disampaikan Alkitab, dibuktikan oleh arkeologi, dan diakui oleh peradaban kuno yang hidup sezaman. Maka, bila dunia ingin damai, langkah pertamanya sederhana. Berhentilah menafsir sejarah dengan fanatisme, dan mulailah membacanya dengan akal sehat. Bila menelusuri sejarah Timur Tengah kuno, hanya ada satu sumber tertulis yang benar-benar mendokumentasikan batas, kota, dan penduduk wilayah yang kini dikenal sebagai Israel, yaitu Alkitab Ibrani, atau Tanakh. Di dalamnya tercatat nama-nama seperti Yerusalem, Hebron, Betel, dan Samaria. Ini bukan mitos, tetapi sebagai lokasi geografis yang kemudian terbukti eksis lewat arkeologi modern. Tidak ada satupun referensi tertua yang lebih tua,
yang bisa dijadikan sebagai referensi utama dalam hal ini. Namun, seiring waktu, muncul klaim-klaim baru dari kalangan Islam bahwa tanah itu adalah milik Palestina atau wilayah Islam sejak zaman Nabi. Klaim seperti ini sering diulang tanpa bukti historis, dan hanya berpijak pada fanatisme teologis, bukan data arkeologis maupun dokumen kuno. Faktanya, tidak ada satupun sumber Islam abad ke-7 yang menyebut istilah Palestina sebagai wilayah Islam. Tidak pula ditemukan catatan arkeologis atau administratif dari masa Muhammad yang menandai penguasaan atau identitas keislaman di tanah itu. Sebaliknya, bukti tertua yang ada, mulai dari prasasti Merneptah 1208 sebelum Masehi, prasasti Tel Dan, hingga Mesyastele, semuanya berbicara tentang bangsa Israel, bukan Palestina atau Arab. Artinya, baik secara dokumen tertulis maupun bukti material, yang berhak secara historis menyebut diri mereka berasal dari tanah itu hanyalah bangsa Israel, bukan siapapun yang datang berabad-abad kemudian dan mengklaim atas nama agama. Inilah mengapa, untuk memahami batas wilayah Israel yang sesungguhnya, kita harus kembali pada sumber primer, yaitu Alkitab. Dan memeriksa bagaimana arkeologi modern mengonfirmasi kebenarannya, lapis demi lapis, batu demi batu. Sumber tertulis pertama yang menyebut wilayah Israel bukan berasal dari kekaisaran besar seperti Mesir, Asyur, atau Babilonia, melainkan dari bangsa itu sendiri, Alkitab Ibrani. Dalam kitab Kejadian 15 ayat 18, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Siapakah keturunan Abraham? Ada dua garis keturunan Abraham, yaitu 1. Ismail, anak dari Hagar, hamba perempuan Mesir. 2. Ishak, anak dari Sarah, istri sah Abraham. Dari Ismail lahir bangsa-bangsa Arab. Dari Ishak lahir Yakub, Israel, dan dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Dalam Kejadian 17 ayat 19, Allah berfirman dengan sangat tegas, "Sesungguhnya, Sarah istrimu akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan menegakkan perjanjianku dengan dia sebagai perjanjian yang kekal bagi keturunannya." Dan dalam Kejadian 21 ayat 12, Allah menegaskan lagi kepada Abraham, "Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Jadi, tanah perjanjian diberikan bukan kepada Ismail dan keturunannya, melainkan kepada Ishak dan keturunan Yakub, Israel. Siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham, penerima tanah perjanjian? Secara genealogis dan historis, Ishak Yakub, Israel, 12 suku Israel. Dari merekalah lahir bangsa Yahudi. Jadi, yang dimaksud keturunan Abraham dalam konteks tanah perjanjian adalah bangsa Israel, bukan bangsa Arab, dan bukan pula keturunan Ismail. Penegasan arkeologi dan sejarah. Bukti arkeologis dari ribuan tahun lalu, tablet, prasasti, dan situs purbakala seperti Hebron, Betel, dan Shechem, menunjukkan bahwa pemukiman bangsa Israel memang ada di wilayah Kanaan kuno. Tidak ada catatan sejarah bahwa keturunan Ismail, Arab, pernah bermukim atau berkuasa di wilayah itu sebelum era Islam. Ayat ini adalah dokumen tertua yang mendefinisikan wilayah Israel secara geografis. Dan Alkitab selanjutnya menguraikannya secara detail, di kitab Yosua, Hakim-Hakim, hingga Raja-Raja. Dalam kitab itu disebut kota, lembah, dan batas-batas wilayah yang kemudian dapat dipetakan dengan data arkeologis modern. Di sini yang harus Muslim pahami dan cerna dengan seksama. Jangan hanya dengan modal omong kosong seperti kicauan burung beo. Bahwa dalam konteks sejarah kuno, tidak ada bangsa lain yang meninggalkan catatan wilayah sejelas ini di tanah Kanaan. Mesir menyebut Kanaan secara umum, tetapi tidak mengenal Palestina. Asyur mengenal Samaria dan Yuda, dua kerajaan Israel yang nyata, bukan konstruksi mitologis. Baru pada abad ke-12 sebelum Masehi, muncul prasasti eksternal pertama yang mengonfirmasi keberadaan Israel secara independen dari Alkitab. Yang dikenal sebagai prasasti Merneptah, ditemukan di Tebes, Mesir,
bertari sekitar 1208 sebelum Masehi. Dalam hieroglifnya tertulis, Israel telah musnah, benihnya tidak ada lagi. Kalimat ini penting, karena menunjukkan bahwa pada abad ke-13 sebelum Masehi bangsa Mesir sudah mengenal Israel sebagai entitas etnis dan wilayah di tanah Kanaan. Artinya, Israel bukanlah mitos Alkitab, tetapi kenyataan sejarah. Sudah dicek dengan teliti, dalam prasasti itu, tak ada satu huruf pun menyebut Mekah atau Madinah atau Ka'bah. Tidak ada, karena belum eksis. Bukti berikutnya datang dari prasasti Tel Dan, ditemukan di utara Israel modern. Bertari sekitar 840 sebelum Masehi. Tulisan dalam bahasa Aram ini menyebut istilah Bait Daud, House of David, bukti bahwa dinasti Daud benar-benar pernah memerintah di wilayah itu. Lalu ditemukan pula Mesya-Stele, atau batu Moab, dari sekitar waktu yang sama. Raja Mesya dari Moab menulis tentang peperangan melawan Omri, Raja Israel, dan bagaimana bangsa Moab pernah ditindas oleh Israel. Ketiga bukti ini yaitu Merneptah-Stele, Tel dan Inscription, dan Mesya-Stele, adalah pilar arkeologi yang mengonfirmasi eksistensi Israel sebagai bangsa dan wilayah berabad-abad sebelum munculnya agama Islam. Maka, dari sudut pandang ilmiah, Israel adalah satu-satunya entitas yang memiliki kesinambungan identitas geografis, etnis, dan religius di tanah itu selama lebih dari 3000 tahun. Klaim bahwa tanah itu, tanah Arab, atau tanah Islam, baru muncul lebih dari 1800 tahun kemudian, tanpa dukungan dokumen kuno, tanpa bukti arkeologi, dan murni digerakkan oleh ideologi keagamaan, bukan sejarah. Klaim-klaim ini muncul akibat akal dan pikiran yang sudah rusak akibat iman yang amburadul, yang mengatakan bahwa mulai dari Nabi Adam adalah Muslim. Dan klaim kosong tentang Muhammad adalah keturunan Ismail, dan Islam adalah agama Ibrahim, dengan mengatakan Ibrahim Al-Quran adalah Abraham Alkitab, ini adalah bualan besar. Israel, atau Yerusalem pada khususnya, sering disebut sebagai tanah suci tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi penting untuk dipahami dengan jernih, penyebutan itu adalah bentuk penghormatan universal, bukan pernyataan kepemilikan historis. Bagi umat Yahudi, Israel adalah asal-usul, tanah kelahiran iman mereka, tempat nenek moyang mereka hidup dan dimakamkan. Bagi umat Kristen, tanah ini adalah tempat pewahyuan kasih Allah dalam sejarah, tempat Yesus lahir, hidup, mati, dan bangkit. Dan perlu untuk dipahami dengan jernih, bahwa kekristenan tidak pernah lahir dari bangsa lain selain bangsa Yahudi. Justru, kekristenan mula-mula disebarkan oleh orang-orang Yahudi sendiri, para rasul Yesus yang semuanya adalah keturunan Israel. Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Ia lahir di Betlehem, tumbuh di Nazaret, dan melayani di tengah bangsa Israel. Para pengikut pertamanya, seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, semuanya berasal dari komunitas Yahudi di tanah Israel. Mereka inilah yang pertama kali mewartakan Injil ke dunia Romawi dan Yunani. Begitu pula dalam Islam. Penyebaran awal Islam dilakukan oleh para sahabat Muhammad, yang berasal dari Mekah dan Madinah, bangsa Arab, suku Quraisy. Mereka yang kemudian membawa Islam keluar Jazirah Arab, ke Mesir, Persia, Syam, dan hingga akhirnya ke Nusantara. Jadi, hendaknya umat muslim memakai akal sehat dan memahami fakta sejarah dengan objektif. Bahwa kekristenan tidak terlepas dari akar Yahudi. Kristen bukan agama bangsa Romawi, bukan agama bangsa Eropa, melainkan buah dari iman Israel yang menerima Mesias yang dijanjikan, Yesus Kristus. Maka, dalam garis besar sejarah, bangsa Yahudi terbagi menjadi dua cabang utama. Satu, Yudaisme, Judais, mereka yang tetap memegang Taurat dan menolak Yesus sebagai Mesias. Dua, Yudeo-Kristen, Judeo-Kristian, mereka yang menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Keduanya berasal dari akar yang sama, bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan dari sinilah peradaban iman yang membentuk dunia barat modern bermula. Sedangkan bagi umat Islam, hubungan mereka dengan tanah ini datang jauh lebih kemudian,
dan bersifat spiritual simbolik, bukan genealogis. Islam lahir di Hijaz, di Mekah dan Madinah, bukan di Yerusalem. Nabi Muhammad tidak berasal dari tanah Israel, tidak memiliki garis keturunan dari suku-suku Israel, dan tidak pernah hidup di sana. Maka, ketika dunia menyebut Yerusalem sebagai kota suci bagi Islam, itu bukan karena Islam berakar di sana, melainkan karena penghormatan global terhadap keberadaan Islam sebagai bagian dari keluarga besar monoteisme. Artinya, umat Islam seharusnya menyadari bahwa penghormatan itu bukan kepemilikan. Bahwa mereka dihormati untuk turut menghargai tanah yang sudah terlebih dahulu menjadi saksi iman Yahudi dan Kristen selama ribuan tahun. Kesadaran ini penting, karena banyak konflik modern justru lahir dari kesalahpahaman identitas sejarah, ketika fanatisme menggantikan fakta, dan klaim teologis dijadikan alasan untuk menolak bukti sejarah. Pada akhirnya, tanah Israel tidak bisa dimiliki oleh satu agama dengan menghapus yang lain. Tapi bila sejarah dijadikan dasar, maka akar yang tertua dan paling otentik berasal dari mereka yang pertama kali menulis, tinggal, dan beribadah di sana, bangsa Israel, dan kemudian umat Kristen yang lahir dari tradisi yang sama. Bayangkan sebuah kisah sederhana di tanah Nusantara. Dahulu kala, kerajaan Majapahit berdiri megah di tanah Jawa, diperintah oleh orang-orang Jawa, berbahasa Jawa, dan berbudaya Jawa. Mereka membangun peradaban, mencipta hukum, sastra, dan karya agung yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun seiring waktu, sejarah berubah. Perang, kolonialisme, dan migrasi membuat sebagian orang Jawa berpindah dan tersebar ke daerah lain. Sekarang bayangkan, berabad-abad kemudian, keturunan Majapahit itu ingin kembali ke tanah leluhur mereka di Jawa Tengah, tempat asal nenek moyang mereka, tempat budaya dan kepercayaan mereka lahir. Apakah mereka tidak berhak kembali? Tentu berhak, karena mereka tidak merebut tanah orang lain, mereka kembali ke tanah mereka sendiri. Tanah yang secara historis dan genealogis adalah bagian dari diri mereka. Analogi ini serupa dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka bukan bangsa pendatang yang tiba-tiba datang ke Timur Tengah modern dan mengklaim tanah orang lain. Mereka adalah bangsa yang pernah hidup, membangun, diserang, diusir, lalu kembali ke tanah yang memang menjadi akar sejarah mereka. Sedangkan klaim sebagian kelompok modern yang menolak keberadaan Israel atas nama agama, hanyalah klaim emosional tanpa akar historis, seperti jika sekelompok orang yang baru datang ke Jawa mengaku bahwa Majapahit tidak pernah ada. Hanya karena mereka kini tinggal di tanah itu. Sejarah tidak bekerja seperti itu. Tanah tidak hanya dimiliki oleh mereka yang menempatinya hari ini, tetapi oleh mereka yang mewarisi kisahnya sejak semula. Karena itulah, memahami Israel bukan soal politik, tapi soal kejujuran terhadap sejarah. Dan kejujuran terhadap sejarah adalah bentuk tertinggi dari keadilan. Penetapan wilayah Israel berdasarkan sejarah dan bukti nyata. Setelah kita memahami akar historis bangsa Israel sebagai bangsa yang berhak atas tanah leluhurnya, pertanyaan berikutnya adalah, di manakah sebenarnya batas dan wilayah Israel yang asli itu? Jawabannya tidak bisa ditemukan dalam wacana politik modern, melainkan dalam catatan sejarah tertua umat manusia, yaitu Alkitab Ibrani. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18, tertulis janji Allah kepada Abraham. Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Ayat ini bukan sekadar janji rohani, tetapi juga deskripsi geografis purba yang menunjukkan bentangan wilayah kuno yang dikenal oleh para ahli arkeologi. Dari masa Yosua hingga Daud dan Salomo, catatan Alkitab menyebutkan nama-nama kota yang kini terbukti nyata. Yeriho ditemukan kembali dengan dinding reruntuhannya di Tel Es Sultan, salah satu situs tertua di dunia. Yerusalem ditemukan lapisan permukiman Israel kuno di kota Daud, City of David, dengan prasasti Ibrani dari abad ke-8 SM. Betel, Hebron, Lahis, dan Samaria, semuanya kini teridentifikasi secara arkeologis di wilayah yang sama seperti dalam Alkitab. Bukti-bukti ini mengonfirmasi bahwa narasi Alkitab bukan mitos, melainkan catatan historis yang selaras dengan penemuan ilmiah. Bahkan sebelum Alkitab disusun secara lengkap, prasasti-prasasti Mesir dan Moab telah mencatat nama Israel.
Salah satunya adalah prasasti Merneptah dari tahun 1208 sebelum Masehi, ditemukan di Thebes, Mesir, yang secara eksplisit menyebutkan kata, Israel is laid waste, his seed is no more. Ini adalah referensi tertua tentang Israel dalam sejarah manusia, dan muncul lebih dari 600 tahun sebelum kelahiran Islam. Disusul oleh Mesha Stele atau Moabite Stone dari abad ke-9 SM, yang menyebut nama Omri, Raja Israel, serta peperangan antara Moab dan bangsa Israel. Lalu ditemukan pula prasasti Tel dan di utara Israel, yang menyebut Beth David, artinya rumah Daud, konfirmasi epigrafis pertama bahwa Raja Daud bukan tokoh mitos, melainkan tokoh historis. Dari rangkaian bukti ini, kita bisa menegaskan bahwa batas-batas Israel kuno yang disebut dalam Alkitab selaras dengan realitas geografis di kawasan yang kini dikenal sebagai Israel dan sebagian Yudea, Samaria, tepi barat. Tidak ada satupun bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa tanah itu pernah menjadi milik bangsa Arab atau entitas Islam sebelum abad ke-7 Masehi. Artinya, ketika kita berbicara tentang tanah Israel, kita sedang berbicara tentang wilayah yang memiliki rekam jejak tertulis, arkeologis, dan kultural paling tua di Timur Tengah. Sebuah tanah yang telah disebut dalam prasasti Mesir kuno, disinggung oleh bangsa Moab, didirikan oleh Daud, dan tetap hidup dalam naskah Alkitab ribuan tahun sebelum nama Palestina muncul sebagai istilah politik. Wilayah Israel berdasarkan Alkitab dan peta modern. Berdasarkan keterangan Alkitab, khususnya dalam Kejadian 15 ayat 18, Bilangan 34, dan Yosua 1, wilayah yang dijanjikan kepada Abraham dan diteruskan kepada bangsa Israel membentang dari Sungai Mesir di barat, hingga Sungai Besar, yaitu Sungai Efrat, di timur. Dalam konteks geografis modern, bentangan itu mencakup kawasan yang hari ini terdiri dari sebagian timur Laut Mesir, wilayah Sinai dan Wadi El Aris. Seluruh wilayah modern Israel saat ini, tepi barat, Yudea dan Samaria. Sebagian Yordania Barat hingga sekitar Sungai Yordan. Sebagian Lebanon Selatan. Dan wilayah utara Suriah yang berdekatan dengan Sungai Efrat. Inilah yang oleh banyak sarjana disebut sebagai Greater Israel atau Tanah Perjanjian, The Promised Land, bukan dalam arti ekspansi politik, tetapi dalam arti cakupan sejarah Alkitabiah. Jika ditarik dalam peta modern, garis tersebut membentuk area memanjang dari Delta Nil di Mesir, melewati Gaza dan dataran pesisir Israel, naik ke Galilea dan Golan. Kemudian membentang ke arah timur hingga sekitar Sungai Besar Efrat yang kini mengalir di Irak Barat dan Suriah Timur. Dengan kata lain, tanah Israel dalam keterangan Alkitab bukan hanya sebidang kecil antara Tel Aviv dan Yerusalem yang kita kenal sekarang, tetapi suatu wilayah luas yang berperan sebagai jantung peradaban kuno di Timur Tengah. Namun penting untuk dipahami, Alkitab tidak mengajarkan bahwa bangsa Israel harus menaklukkan seluruh wilayah itu secara politik di setiap masa, melainkan bahwa itulah batas sejarah dan spiritual dari tanah yang dijanjikan, tanah di mana kisah iman, nabi, dan sejarah keselamatan pertama kali berlangsung. Karena itu, ketika kita melihat peta modern, perbedaan batas negara seperti Mesir, Yordania, Lebanon, atau Suriah tidak mengubah fakta historisnya. Bahwa tanah yang disebut Israel dalam Alkitab memang meliputi kawasan yang kini terbagi dalam beberapa negara modern tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa akar sejarah Israel jauh lebih tua dari seluruh batas politik modern di Timur Tengah, dan bahwa nama Israel telah terukir di batu, jauh sebelum istilah Palestina, Arab, atau Islam muncul di sejarah manusia. 1. Sumber tertulis Alkitabiah, primer. Bagian-bagian Alkitab yang menyebut batas-batas geografis Israel secara eksplisit, antara lain. Referensi isi utama keterangan geografis. Kejadian 15 ayat 18-21, dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Besar, yakni Sungai Efrat. Garis besar wilayah perjanjian Tuhan kepada Abraham. Keluaran 23 ayat 31, kukatakan batasmu dari Laut Merah sampai ke Laut Filistin dan dari Padang Gurun sampai ke Sungai Efrat. Menegaskan batas barat di Laut Tengah dan timur di Efrat. Bilangan 34 ayat 1 sampai ayat 12 uraian rinci batas tanah Kanaan yang diberikan kepada Israel. Menjelaskan batas utara, Lebo Hamat, selatan,
padang gurun Zin, timur, sungai Yordan, barat, Laut Tengah. Yosua 1 ayat 3 dan 4, dari padang gurun dan Libanon ini sampai ke sungai besar Efrat, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Menyebut seluruh cakupan tanah yang dijanjikan bagi Israel di bawah Yosua. Ulangan 11 ayat 24, dari padang gurun sampai ke Libanon, dari sungai, yaitu sungai Efrat, sampai ke laut barat. Mengulang batas yang sama dengan penegasan spiritual. Dari ayat-ayat itu, kita bisa simpulkan bahwa tanah Israel Alkitabiah mencakup wilayah dari Sungai Mesir, Wadi El Aris Sinai, Laut Tengah, Barat, Lebanon Hamat, Utara, Sungai Efrat, Timur, Padang Gurun Negev, Selatan. Dua sumber arkeologi dan kajian modern, non-politik. Ada banyak atlas dan peta ilmiah yang memetakan wilayah Israel sesuai deskripsi Alkitab, tanpa menyinggung politik modern. Referensi utama yang diakui secara akademik. 1. The Sacred Bridge, Charta as Atlas of the Biblical World. Oleh Hanson F. Reinik Stephen Notley, Jerusalem, Carta, 2006. Atlas paling lengkap yang menggabungkan teks Alkitab, arkeologi, dan toponimi kuno. 2. The Macmillan Bible Atlas, Yohanan Aharonik Michael Avionah, edisi keempat, 1993. Menampilkan peta rinci wilayah Israel kuno dari zaman Abraham hingga periode Romawi. 3. Zondervan Atlas of the Bible, Karl G. Rasmussen, 2010. Atlas populer dengan ilustrasi visual dan batas wilayah berdasarkan ayat Alkitab, bukan politik. 4. Holman Bible Atlas, Thomas V. Briscoe, 1998. Menguraikan tiap masa, Abraham, Musa, Yosua, Raja Daud, Salomo, lengkap dengan peta dan catatan arkeologis. 3. Gambaran umum wilayah Israel Alkitabiah, ringkasan. Jika divisualkan ke peta dunia modern. Barat, Laut Tengah. Timur, Sungai Efrat, melintasi Suriah Irak bagian barat. Utara, Pegunungan Lebanon ke wilayah Hamat, Suriah Selatan. Selatan, Gurun Negev hingga Sinai, Mesir Timur Laut. Maka, wilayah Israel Alkitabiah hari ini meliputi bagian dari Israel modern, Palestina, Yudea Samaria, Lebanon Selatan, Yordania Barat, Sinai Utara, Mesir, dan Suriah bagian selatan hingga tepi Sungai Efrat. Catatan penting tentang Abraham, Ibrahim, dan klaim genealogis Islam. Dalam memahami wilayah Israel secara historis dan teologis, ada satu kesalahan besar yang terus berulang dalam narasi dunia Islam, yaitu usaha menghubungkan Muhammad dan Islam dengan figur Abraham dalam Alkitab. Padahal, secara historis dan filologis, Abraham dalam teks Ibrani bukanlah Ibrahim dalam versi Islam. Nama yang tampak serupa itu tidak membuktikan kesinambungan sejarah, karena tidak ada satupun bukti arkeologis, naskah, atau silsilah Ibrani yang menyebut Ibrahim versi Arab sebagai bagian dari garis keturunan yang sama. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Abraham hidup di wilayah Mesopotamia dan Kanaan, sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Dari dia lahir dua garis keturunan utama. Ishak, yang melanjutkan garis Ibrani melalui Yakub, Israel. Ismail, anak dari Hagar, seorang perempuan Mesir, bukan Arab. Artinya, Ismail bukan orang Arab, dan tidak ada jejak historis bahwa ia atau keturunannya pernah bermigrasi ke Mekah. Gagasan bahwa Ismail pergi ke Hijaz dan membangun Ka'bah hanyalah mitos keagamaan Islam yang baru muncul berabad-abad setelah Perjanjian Lama ditulis, tanpa bukti arkeologis, linguistik, atau catatan sezaman. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun sumber Yahudi, Kristen, Babilonia, atau Mesir kuno yang menyebut Ismail atau keturunannya pernah mendirikan komunitas di Hijaz. Dengan demikian, Muhammad bukanlah keturunan Abraham, baik dari garis Ibrani maupun dari Hagar yang berasal dari Mesir. Suku Quraisy, tempat Muhammad lahir, adalah suku Arab murni, dan secara antropologis maupun historis tidak memiliki hubungan darah atau budaya dengan bangsa Ibrani. Maka,
Ketika sebagian kalangan Muslim menyebut Islam sebagai agama Abrahamik, itu bukanlah klaim historis, melainkan upaya ideologis untuk mencari legitimasi spiritual melalui tokoh yang dihormati oleh Yahudi dan Kristen. Tetapi jika kita berpijak pada bukti sejarah dan teks asli, maka jelas bahwa Abraham tidak pernah pergi ke Arab. Ismail tidak pernah membangun Mekah. Islam tidak lahir dari garis keturunan Ibrani. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang wilayah Israel, maka wilayah itu tidak pernah terkait dengan Muhammad, Quraisy, atau bangsa Arab. Tanah Israel adalah tanah bagi keturunan Yakub, Israel, bukan keturunan yang diklaim melalui mitos tanpa dasar sejarah. Inilah sebabnya, bagi siapapun yang ingin memahami sejarah dengan jujur, penting untuk membedakan antara iman dan fakta sejarah. Karena iman tanpa dasar sejarah akan menuntun pada keyakinan buta, sedangkan iman yang berpijak pada kebenaran justru memuliakan akal dan kebenaran itu sendiri. Siapa dan apa itu Palestina menurut Alkitab? Jika kita berbicara tentang Palestina, maka pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah, apakah kata Palestina pernah disebut dalam Alkitab? Jawabannya, tidak pernah. Tidak ada satupun kitab dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang menyebut Palestina sebagai nama suatu bangsa, suku, atau wilayah. Yang ada hanyalah penyebutan untuk orang Filistin. Dalam bahasa Ibrani disebut Plistim, dan dalam bahasa Yunani Filistia. Orang Filistin ini bukan bangsa Arab, melainkan bangsa pendatang dari Kepulauan Aegea, dekat Yunani, yang bermigrasi ke pesisir barat Kanaan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Mereka tinggal di daerah pesisir yang kini dikenal sebagai Gaza, Askelon, Asdod, Gad, dan Ekron, 5 kota utama yang sering disebut dalam Alkitab sebagai Pentapolis Filistin. Artinya, kata Palestina sebenarnya berasal dari Filistia, wilayah kecil di tepi laut tengah yang menjadi musuh utama bangsa Israel pada zaman Daud dan Saul. Nama Palestina baru muncul berabad-abad kemudian, bukan dari Alkitab, melainkan dari Kaisar Romawi Hadrian. Setelah menumpas pemberontakan Yahudi pada tahun 135 Masehi, Hadrian mengganti nama provinsi Judea menjadi Syria Palestina, dengan tujuan menghapus identitas Yahudi dari tanah Israel. Jadi, istilah Palestina secara historis adalah nama buatan penjajah Romawi, bukan nama bangsa atau tanah yang eksis sebelum itu. Tidak ada bangsa Palestina dalam catatan sejarah kuno, baik di Alkitab, prasasti Mesir, maupun naskah Asyur dan Babilonia. Dalam konteks geografis Alkitab, wilayah yang kini disebut Palestina sebenarnya adalah wilayah selatan Israel kuno, Yudea dan Negev. Wilayah pesisir barat, Filistia. Dan sebagian dataran barat Sungai Yordan, Samaria. Semua daerah itu secara konsisten disebut dalam Alkitab sebagai bagian dari tanah Kanaan, yang kemudian menjadi tanah Israel di bawah Yosua, Daud, dan Salomo. Dengan demikian, Palestina bukanlah wilayah yang memiliki identitas historis tersendiri dalam Alkitab. Istilah itu hanyalah label pasca Alkitabiah yang digunakan oleh kekaisaran asing untuk menggantikan nama Israel dan Yudea, dan baru kemudian diadopsi secara politik di abad ke-20 oleh bangsa Arab lokal. Karena itu, dari sudut pandang sejarah dan teks suci, Palestina bukan tanah leluhur bangsa Arab, melainkan bagian integral dari tanah Israel kuno sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab. Maka, memahami siapa sebenarnya Palestina bukanlah soal politik modern, tetapi soal meluruskan sejarah, agar kita tahu dari mana nama itu datang, siapa yang menciptakannya, dan apa maknanya dalam terang naskah kuno. Narasi reflektif antara emosi dan pengetahuan. Jika kita perhatikan, dukungan terhadap Palestina di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, seringkali didorong oleh sentimen keagamaan, bukan oleh pemahaman sejarah. Banyak umat Muslim meyakini bahwa membela Palestina berarti membela Islam. Padahal, hubungan antara Islam dan tanah yang sekarang disebut Palestina baru muncul berabad-abad setelah masa Alkitab. Sebelum itu, wilayah tersebut sudah lama menjadi bagian dari sejarah Israel kuno, bukan dunia Arab. Ironisnya, negara-negara Arab di sekitar Palestina seperti Mesir, Yordania, atau Lebanon,
yang secara geografis dan historis jauh lebih dekat, seringkali lebih realistis dan tenang dalam menyikapi konflik ini. Mereka tahu bahwa akar persoalannya tidak semata soal agama, melainkan soal sejarah, politik, dan identitas. Sementara di negara-negara yang jauh dari Timur Tengah, seperti Indonesia, dukungan sering muncul dalam bentuk emosi kolektif tanpa dasar pengetahuan. Narasi yang disebarkan biasanya hanya satu sisi, bahwa Palestina adalah milik Islam dan Israel penjajah, tanpa melihat bahwa bangsa Israel adalah penduduk asli tanah itu sejak ribuan tahun lalu. Pola seperti ini mencerminkan bahwa banyak umat beragama hari ini lebih digerakkan oleh emosi keagamaan daripada oleh data sejarah dan akal sehat. Padahal, jika mau membaca naskah-naskah kuno dan bukti arkeologi, akan terlihat jelas bahwa Israel bukan pendatang, dan istilah Palestina sendiri muncul jauh setelah masa kitab suci ditulis. Maka, penting untuk diingat, membela kemanusiaan adalah hal mulia, tetapi membela narasi politik yang dibungkus agama tanpa dasar sejarah justru menyesatkan. Dunia tidak butuh lebih banyak teriakan. Dunia butuh lebih banyak orang yang berpikir. Pada akhirnya, kebenaran sejarah tidak tunduk pada sentimen. Tanah Israel bukan milik keyakinan yang datang belakangan, melainkan milik sejarah yang sudah tertulis ribuan tahun sebelum agama-agama lain lahir. Alkitab, yang menjadi sumber tertua tentang wilayah itu, menempatkan Israel sebagai tanah perjanjian bagi keturunan Abraham melalui Ishak dan Yakub, bukan melalui Ismail, bukan melalui bangsa Arab. Dan tentu bukan melalui Muhammad yang lahir jauh di selatan, di Jazirah Arabia. Klaim bahwa Islam adalah pewaris Abraham hanyalah konstruksi teologis yang muncul berabad-abad kemudian, tanpa dukungan arkeologis, linguistik, maupun silsilah historis. Tidak ada bukti bahwa bangsa Arab Quraisy memiliki garis keturunan Ibrani. Tidak ada catatan bahwa Ismail pernah menjejakkan kaki di Mekah. Semua itu hanyalah narasi yang dibangun untuk memberi legitimasi religius pada sebuah identitas baru. Karena itu, ketika dunia Muslim, terutama yang jauh dari tanah suci, seperti Indonesia, bersikeras menafsir konflik Israel-Palestina secara religius, sesungguhnya mereka sedang berperang bukan untuk kebenaran sejarah, melainkan untuk mempertahankan emosi keagamaan. Padahal, sejarah tidak peduli pada emosi. Fakta tetaplah fakta. Tanah Israel adalah tanah bangsa Israel. Itulah yang disampaikan Alkitab, dibuktikan oleh arkeologi, dan diakui oleh peradaban kuno yang hidup sezaman. Maka, bila dunia ingin damai, langkah pertamanya sederhana. Berhentilah menafsir sejarah dengan fanatisme, dan mulailah membacanya dengan akal sehat.